A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, mesrakan ke seluruh batang tubuh kita kalimah Allah itu. Mesrakanlah, jangan hanya pada mulut saja mengata asyhadu an la ilaha illallah, diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dari hati dan perasaan kita. Iqrarul bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Apakah benar perasaan kita ini? Caranya mengetahui dan membenarkan perasaan kita. Coba kita ambil air putih. Apakah kita tahu rasanya yang tanpa gula dan pakai gula kalau kita lihat hanya dengan mata saja? Maka kita tidak akan mengenal rasa manis. Tapi kalau sudah kita sentuh dengan lidah kita dan rasa kita, nah, inilah air yang manis dengan gula yang kita pernah rasakan. Jadi kita tahu merasakannya. Silahkan kita coba. Apabila air kopi hanya dilihat saja, tidak akan bisa membedakan mana yang pakai gula dan mana yang tidak. Disinilah letak rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala dari rasa. Misalnya ada suatu kehendak kita, kehendak ingin makan, kehendak ingin minum, rasanya nikmat apabila kita memakan mangga. Ini semua ada pada rasa atau perasaan. Inilah langsung murabbi ruhi, yaitu perasaan kita. Kenapa jadi timbul dari perasaan? Karena di situ nampaknya sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita merasa tahu, merasa manis. Makanya Rasulullah itu adalah basyaron laqal bashar. Muhammad itu diciptakan oleh Allah, manusia juga diciptakan oleh Allah, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Kenapakah bisa begitu? Karena tidak bisa disamakan kita dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pula tidak bisa disamakan dengan kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia penuh dengan iman dan penuh dengan Islam. Jadi kembalikan kita pada asyhadu an la ilaha illallah, resapkan pada batang tubuh kita. Asma Allah resapkan, karena yang menerimanya itu adalah perasaan kita. Merasa sampai ke telinga, maka bisalah kita mendengar percakapan orang lain, mendengar yang lain-lain, mendengar suara burung. Merasa apabila sampai kepada mata kita, maka bisalah kita melihat alam ini, melihat dunia ini, melihat manusia, melihat binatang dan lain-lain. Apabila merasa sampai kepada mulut kita, maka bisalah kita berbicara, bisalah kita makan dan lain sebagainya. Apabila merasa sampai kepada hidung kita, maka terciumlah bau-bau yang sedap. Bau-bau yang tidak enak juga akan tercium karena merasa sampai pada hidung kita. Dan apabila mesra ke seluruh batang tubuh, inilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesra keseluruhan pada rasa kita, rasa pada telinga kita, rasa pada mulut kita, rasa pada hidung kita, rasa pada mata kita. Mesra ke seluruh batang tubuh merupakan suatu nikmat Allah. Apakah sebabnya dan sumbernya?
maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ada yang bilang bisa maujuda bihaqqin illallah, tapi tidak mengenalnya berarti berdusta. Asyhadu an la ilaha illallah, siapa miliknya? Di dalamnya itu adalah Ahmad yang menyatakan adanya sifat hayat. Apabila kita mengetahui ini, maka kita tidak akan mensyarikatkan Allah. Yang kita bicarakan bukan diri siapa-siapa, tapi diri yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah adalah batinnya Rasulullah. Yang disebut batin Rasulullah adalah batang tubuhnya Muhammad, dan batinnya adalah Ahmad. Mana yang namanya batin Ahmad? Yaitu apabila dia berjalan, maka dia memuji. Apabila tidak memuji, maka itu bukan batin Ahmad. Apabila tidak bertemu Allah, lihatlah Rasulullah. Karena kata Allah Ta'ala, apabila kamu bertemu dengan Rasulullah, maka tidak jauh dengan aku, karena yang dibawa Rasulullah adalah milikku. Oleh karena itulah, kasihi diri kita, sayangi diri kita, bersihkan perasaan kita, leburkan batin kita kepada Ahmad, leburkan batang tubuh jahir kita kepada Muhammad. Isilah batin kita Ahmad ini yang selalu ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan mengembalikan diri sebelum kita dijemput ke alam sebelah. Jangan dilepas lagi. Hijrah untuk mengenal Allah diperlukan selagi kita masih bisa. Sebelum kita dijemput dengan tanda-tanda memutihnya rambut, keriputnya kulit kita, jangan tinggalkan sholat dan sempurnakan sholat dengan mengenal Allah. Telitilah yang menyempurnakan sholat itu, 4 yang di dalam, 3 yang di luar. 4 yang di dalam itu adalah hayat, ilmu, kudrat, dan iradat. 3 yang di luar yaitu sama, basar, dan kalam, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Di dalam merasa itu kenyataan bahwa Allah lah yang merasa, bukan kita yang merasa. Apabila engkau yang merasa, maka engkau mensyarikatkan Allah. Lepaskan diri kita, nyatakan Allah. Ketika kita minum, Allah yang memberi minum dengan sifat kudratnya, tapi dalam diam. Tiada kita sebut-sebut, karena kalau kita katakan maka jadi salah. Rasakan nikmatnya saja, karena kita diciptakan Allah daripada nikmat. Nikmat yang seperti apa? Malam yajuk lam yadrib. Siapa tidak merasa maka tidak tahu. Oleh karena itu, nikmat itu tempatnya ada di dalam rasa. Rasa rahasia, karena rasa mengandung rahasia Allah. Nah, itulah diri kita semua, yaitu diri yang mengandung asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada beserta kamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Yakini betul-betul bahwa ketika kita pulang bahwa beserta Allah, kita kembali kepada Allah. Kenapa kita bisa merasa? Karena dimasukkan oleh Allah ruhaniyah, maka timbullah rasa. Di dalam rasa ada ilmu, ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada sama, ada basar, dan ada kalam. Meresap dan mesrakan seluruh batang tubuh. Apabila berilmu, itu adalah ilmu Allah. Apabila berkehendak, itu adalah kehendak Allah. Apabila kuasa berjalan, itu pun dari Allah. Semua dari Allah, tiada lepas dari Allah. Untuk melepaskan ini tiada bunyi, tiada huruf, tiada suara, tetapi ada yang maha ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.